Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Al-ayah, sadaqallahul alim. Sahabat Spaliska yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing kita minal tulumat ilan nur, dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, bahwa pertemuan kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang adab pergaulan muslim. Anak-anak, bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Akan tapi kita selalu membutuhkan bantuan orang lain. Kita butuh sahabat, kita butuh teman, kita butuh saudara di dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya di dalam bergaul tidak semua orang bisa menjadi teman kita. Di dalam agama Islam ada batasan-batasan di dalam bergaul. Dengan siapa kita berteman? Maka teman itu ada dua, ada teman biasa dan ada teman akrab. Teman akrab kita harus memilih, karena teman akrab itu adalah teman yang selalu hadir, yang selalu ada di sisi kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Oleh sebab itu, ketika kita memilih teman akrab, maka pilihlah teman yang soleh, teman yang baik, teman yang bisa memberikan manfaat kepada kita, manfaat kebaikan-kebaikan, teman yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita menjadi orang yang lebih baik. Jika kita salah, maka teman akrablah yang akan meluruskan kita, membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Akan tetapi jika kita sudah baik, sudah benar, maka teman itu akan memberikan motivasi kepada diri kita. Oleh sebab itu anak-anakku semua, janganlah salah di dalam memilih teman akrab, karena teman akrab itu akan mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, di dalam pergaulan kita harus tahu apa inti dari pergaulan itu, apa yang diinginkan dari pergaulan itu. Pergaulan itu adalah memiliki arti bahwa seorang sahabat kita adalah sahabat yang kita inginkan, adalah sahabat yang baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, secara esensial kita bergaul itu agar kita bisa bekerja sama untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bisa bersama-sama masuk surga. Anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah, bahwa orientasi dalam bergaul itu adalah untuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kita bergaul, kita memiliki sahabat, itu tidak hanya sahabat dalam urusan dunia saja, akan tetapi sahabat itu adalah sahabat dunia maupun akhirat.
Maka sahabat yang harus kita pilih itu adalah sahabat yang bisa memberikan manfaat. Manfaat apa? Manfaat untuk kebaikan-kebaikan, manfaat untuk keselamatan-keselamatan kita, sehingga pergaulan kita adalah tujuannya selamat dunia dan selamat akhirat. Anak-anakku semua, bahwa adab di dalam bergaul secara muslim itu ada beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu ta'aruf, yang kedua tafahum, yang ketiga ta'awun, dan keempat takaful, yang terakhir adalah insar. Ta'aruf yaitu saling mengenal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya. Perkenalan kita dengan teman kita tidak hanya sebatas sebagai teman biasa atau sekedar mengetahui namanya saja, akan tetapi mengenal di sini artinya yaitu mengenal semua watak, sifat, karakter yang dimiliki oleh teman kita. Di dalam bergaul, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna sesungguhnya kami, khalaqnakum menciptakan kalian, min dzakarin wa unsa dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kalian syu'uba wa qabaila berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arofu agar saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, dari sini anak-anak bisa kita fahami bahwa Allah itu menciptakan manusia dari dua jenis, laki-laki dan perempuan, yang kemudian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, sehingga ada beraneka-ragaman di dalam kehidupan. Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang berbeda-beda, baik itu dalam segi agama, dalam segi suku, dalam segi tradisi, dalam segi budaya, itu yang berbeda-beda, sifat maupun karakter. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu tidaklah menjadi suatu batasan kita di dalam bergaul. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, akan tetapi dalam pergaulan itu kita tetap tidak mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tetap menjaga pergaulan itu dengan baik dengan siapapun, tidak memandang suku apa, bangsa apa, agama apa, semuanya kita pergauli dengan baik. Itulah adalah pergaulan dalam ajaran agama Islam. Dengan kita ta'aruf, yaitu saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, maka muncul sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antara sesama manusia. Kalau sifat itu sudah muncul dalam diri kita, maka ada tingkatan berikutnya yaitu tafahum. Di dalam bergaul, tingkatan yang kedua yaitu tafahum. Tafahum artinya kita saling mengerti, saling memahami apa karakter dari teman kita. Kita faham kondisi yang terjadi dari sahabat kita, sehingga seandainya ada sahabat kita pada saat itu mengalami kesedihan, kesusahan, maka kita sebagai sahabat faham, mengerti apa yang harus kita lakukan terhadap sahabat kita. Kalau kita sudah dapat memahami, mengerti tentang
teman-teman kita, maka kita akan menjadi orang ta'awun, yaitu saling tolong-menolong. Dari pergaulan itu, dari persahabatan itu, setelah kita mengenal, kemudian kita memahami teman kita, kemudian kita muncul sikap tolong-menolong, yaitu ta'awun. Sehingga apabila ada teman kita yang mengalami kesusahan, maka kita bersiap diri untuk saling membantunya. Kalau kita sudah muncul saling tolong-menolong, maka muncul karakter berikutnya, yaitu takaful. Takaful yaitu memikul beban. Dalam arti kita memikul beban yang berat yang dialami oleh teman kita. Suatu contoh misalnya, ada teman kita yang terlilit hutang begitu banyak dan sulit untuk membayarnya. Nah, kita sebagai sahabat muncul perasaan takaful, yaitu memikul beban teman kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengumpulkan teman-teman kita yang sukses, teman-teman kita yang berhasil, untuk membantu teman kita yang lagi kesusahan. Nah, kalau sudah takaful, maka terakhir intinya yaitu insar. Apa insar? Insar itu adalah mencintai teman kita sama seperti mencintai diri kita sendiri. Mendahulukan orang lain daripada mendahulukan diri kita sendiri. Nah, kalau kita bisa bergaul seperti itu dengan teman-teman kita, yaitu mulai dari ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful, dan insar, maka hidup kita ini insya Allah akan harmonis, rukun, tidak terjadi suatu pertengkaran. Itulah yang diajarkan oleh ajaran agama Islam. Nah, di dalam bergaul kita harus menghindari yaitu perilaku munafik. Karena munafik ini, teman yang munafik itu adalah teman yang sangat berbahaya untuk diri kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanahu wa in ra'a sayyi'atan ada'ahu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Ya Allah, jauhkan kami kepada teman yang memiliki sifat khianat. Jadi teman yang memiliki sifat khianat itu sangat berbahaya sekali. Karena di depan kita teman itu berlagak seperti baik, akan tetapi di belakang kita teman itu akan menusuk diri kita. Nah, teman yang seperti inilah yang harus kita jauhi. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 145, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fit darqil asfala minan nar walan tajida lahum nasira. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fit darqil asfali, ditempatkan oleh Allah di tempat asfal. Asfal itu bahasa Jawanya aspal ya. Aspal itu tempatnya di bawah. Maka orang yang munafik itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling bawah dalam neraka jahanam. Walan tajidalahum nasiro, dan kamu tidak akan mendapatkan seorang pun menolong bagi mereka. Jadi orang yang munafik tidak ada orang yang bisa menolongnya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah yang perlu kita hindari dalam pergaulan muslim, yaitu teman yang munafik. Apa sih teman yang munafik itu? Ciri-ciri orang yang munafik, yang pertama, jika berkata ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, jika dia dipercaya dia mengkhianati. Nah, itulah ciri-ciri orang yang munafik. Teman yang seperti itu harus kita hindari. Carilah teman, sahabat, yaitu sahabat yang bisa membawa kita
keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Teman yang bisa memberikan manfaat kepada diri kita, teman yang bisa membimbing kita, menuntun kita untuk menuju ke jalan yang lebih baik. Itulah anak-anak yang perlu saya sampaikan dalam kultum hari ini, yaitu adab dalam pergaulan muslim. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku semua. Sahabat Spaliska semua, ada pertanyaan di dalam kultum hari ini, yaitu apa saja adab pergaulan muslim. Silakan anak-anak dijawab di Instagram. Sekian, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.